Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Selamat datang di channel kita yang tercinta. Kali ini kita akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai request, kita akan mengulas tentang populasi rusa liar di Australia. Biar nggak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Rusa merupakan hewan pemamah biak yang bisa ditemukan hampir di seluruh benua di dunia, kecuali Australia dan Antartika. Rusa diketahui merupakan hewan herbivora yang suka memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, dedaunan, tanaman semak, kulit kayu, hingga buah-buahan. Habitat hidup rusa terutama di kawasan hutan yang berumput, bisa berupa hutan hujan, hutan eukaliptus, hingga kawasan pertanian. Habitat seperti itulah yang kini rusa liar tempati di Australia. Australia saat ini diketahui menjadi rumah bagi 6 spesies rusa, yaitu Velu, Red, Chital, Hawk, rusa, dan sambar. Menurut organisasi Australian Deer Association, 6 dari spesies rusa liar yang hidup di Australia, 4 diantaranya adalah spesies rusa Asia, yakni rusa Chital, Hawk, rusa, dan sambar, dan 2 lainnya merupakan spesies rusa Eropa, yakni rusa Red dan rusa Velu. Bagaimana rusa bisa menjadi liar di Australia? Menurut Persatuan Petani New South Wales atau nswfarmer.org, pada tahun 1870-an, Ratu Victoria dari Inggris memberi sekawanan rusa sebagai hewan buruan dan hewan konsumsi untuk para pemukim di daerah jajahan mereka, yakni Australia. Kemudian sekitar tahun 1880-an, para pemukim kulit putih Eropa di Australia melepaskan lagi rusa dari Inggris dan Asia untuk tujuan rekreasi. 100 tahun kemudian, pada tahun 1980-an, Australia telah memiliki 50.000 rusa liar, dan jumlah mereka semakin bertambah seiring munculnya peternakan rusa. Namun sayang, ekonomi yang tidak stabil membuat banyak peternakan rusa yang gulung tikar pada tahun 1990-an. Runtuhnya peternakan rusa komersial tersebut membuat banyak rusa melarikan diri, dan sebagian rusa juga dilepaskan ke alam liar oleh para peternak. Melepas liaran rusa tersebut menambah jumlah rusa di alam liar, sehingga populasi rusa liar membludak hingga saat ini. Pemerintah Australia melalui Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Community menyebut bahwa dalam beberapa dekade terakhir, jumlah dan distribusi rusa liar telah meningkat secara dramatis. Meskipun tidak ada angka yang pasti, diperkirakan 1 juta rusa liar telah hidup di negara bagian Victoria saja. Menurut artikel yang dikutip dari Sydney Morning Herald, rusa liar Australia pada tahun 1980-an berjumlah sekitar 50.000 ekor. Pada tahun 2002, populasinya diperkirakan telah berkembang menjadi 200.000 ekor. Sekarang, populasi rusa liar diperkirakan telah mencapai lebih dari 2 juta ekor. Jumlah tersebut membuat Australia menjadi salah satu negara dengan populasi rusa liar yang terbesar di dunia. Populasi rusa liar diketahui meningkat 10 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Jumlah yang terlalu tinggi tersebut membuat rusa liar tidak bisa hanya dikontrol dengan cara olahraga berburu ataupun tindakan pengendalian biasa. Jumlah spesies rusa liar invasif yang begitu besar di kawasan timur
menyebabkan pemerintah federal didesak untuk segera membuat strategi nasional baru berupa pembentukan zona penahanan agar persebaran rusa liar ke arah barat Australia bisa terhenti. Bahkan, menurut para peneliti yang dikutip dari TheGuardian.com, menyebutkan bahwa rusa liar akan menjadi seperti wabah kelinci yang begitu merusak jika tidak segera diterapkan zona penahanan. Di Queensland dan Australia Selatan, rusa telah dinyatakan sebagai hama sehingga lebih mudah untuk kontrol populasi. Namun, di New South Wales, Victoria, dan Tasmania, mereka dilindungi sebagai hewan perburuan di bawah Undang-Undang Pengendalian Hewan tahun 2002. Artinya, di wilayah New South Wales, Victoria, dan Tasmania, rusa hanya boleh ditembak oleh para pemburu berlisensi dengan izin pemilik lahan. Invasive Species Council atau ISC, sebuah organisasi perlindungan lingkungan, mengatakan bahwa rusa adalah masalah hama yang paling penting dan darurat di Australia. Rusa liar akan segera menyaingi babi liar, kambing, dan bahkan kelinci jika penanganan spesies rusa liar invasif tidak segera diprioritaskan. Dampak ekologi rusa liar. Rusa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat sekitar 30 rusa. Di wilayah dengan tingkat kepadatan populasi rusa yang tinggi, keanekaragaman dan kelimpahan spesies tanaman akan menurun. Tunas dan anakan tanaman yang masih muda biasanya akan hancur dimakan atau terinjak-injak oleh kawanan rusa. Tanaman gulma juga tumbuh subur di wilayah di mana rusa tidak dikendalikan secara memadai. Rusa diketahui menyebarkan tanaman gulma ke berbagai wilayah yang baru. Rusa juga bersaing dengan spesies lokal untuk memperebutkan sumber makanan dan sumber air, terutama mereka bersaing dengan kanguru dan walabi. Mereka juga berkontribusi terhadap erosi tanah dan menurunkan kualitas air di sungai dan kawasan perairan. nswfarmer.org.au, asosiasi petani terbesar di Australia, menyebut rusa liar memberikan dampak yang sangat buruk bagi pertanian di Australia. Rusa liar diketahui menyebabkan kerugian yang sangat besar setiap tahun karena memakan tanaman petani dan menghancurkan pagar pemukiman. Rusa liar juga diketahui berpotensi menimbulkan ancaman biosecurity yang signifikan, penyakit mulut dan kuku, dan pestivirus yang umumnya terjadi pada rusa, domba, dan sapi, dan juga penyakit yang mengandung patogen berbahaya bagi kesehatan manusia seperti leptospirosis dan cryptosporidium. Tidak hanya itu, para pemain ski dan pengendara sepeda gunung juga sering bertabrakan dengan rusa di lereng gunung. Rusa-rusa liar tersebut juga menjadi ancaman di jalan raya dan rel kereta api. Perusahaan kereta di Sydney mengatakan bahwa antara tahun 2010 dan 2015, lebih dari 212 rusa tertabrak kereta api di wilayah Illawarra Utara. Setiap tahun, kecelakaan tersebut menelan biaya sekitar $140.000 untuk panggilan insiden dan $242.000 untuk penundaan perjalanan kereta. Kontrol populasi rusa liar. Pada bulan Februari tahun 2019, pemerintah New South Wales mengumumkan program pengelolaan rusa skala besar yang pernah ada di Australia untuk membantu mengatasi masalah pertumbuhan rusa. Proyek yang menelan biaya senilai $9,21 juta ini didanai oleh NSFW Environment Trust bekerja sama dengan para peneliti dari Universitas Sydney. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji coba, dan mengevaluasi teknik pengendalian hama rusa liar termasuk menjebak, memberi umpan, dan menerapkannya pada skala besar bersamaan dengan pemusnahan udara.
Pencegahan rusa ternak agar tidak kabur juga dilakukan sehingga mereka tidak menciptakan populasi liar yang baru. Perburuan dan penembakan rusa liar juga dilakukan secara terukur, utamanya untuk mencegah populasi rusa liar agar tidak berkembang dan terdistribusi di tempat yang terisolasi agar populasi liar tetap terkontrol. Begitulah sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang rusa liar Australia. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan keputusan pemerintah Australia? Yuk tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat.